membuka praktek setiap hari, namun gratis segala biaya pengobatan, juga biaya pemeriksaan, dan ada sistem suntik atau rujukan gratis yang beliau adakan. Dan nanti saya akan mewawancara supaya teman-teman bisa mendengarkan penjelasan beliau lebih dalam lagi. Langsung saja nanti bisa melihat video selanjutnya yang berisi tentang wawancara saya dengan Dr. Ika Priyatina. Sebagai narasumber, sebelumnya memperkenalkan diri dulu Pak. Nama Bapak, terus ya gimana? Nama saya Dr. Eka. Nah, asal dari Cirebon, tepatnya di Desa Banteng ya. Saat ini saya sudah punya istri satu. Kalau anak, insya Allah nanti lahir belum hasilnya. Berarti sudah menikah ya Pak? Sudah menikah, satu sudah menikah. Nah, terus Bapak kan jadi dokter terus buka apotek. Kira-kira prinsip apa sih atau filosofi hidup apa yang Bapak miliki gitu? Ini saya pengen jadi dokter gitu, saya pengen buka apotek. Sebenarnya cita-cita saya nggak ada pikiran untuk jadi dokter. Yang pertama. Yang kedua, karena mungkin jujur aja tuntutan orang tua. Dengan orang tua saya menuntut, bukan menuntut sih ya, menurut saya ya minimal itu sebeliau, entah apapun profesinya gitu, minimal sebeliau. Dan saya mikir yang untuk saat ini sama dengan beliau itu kayaknya dokter gitu. Sedangkan cita-cita saya memang dari dulu cuma pengen berguna bagi sesama aja sudah gitu. Makanya saya ambil kuliah kedokteran gitu. Walaupun beberapa kali gagal tesnya nggak mulus ya, selalu ada celah gitu. Nah, itu yang Pak sekilas. Terus gimana sih Pak awalnya merintis gitu kan? Biasanya kan kalau dokter ya udah buka praktek aja, tapi Bapak tuh sambil apa maksudnya buka apotek gitu ya. Itu gimana Pak awalnya, punya ide yang seperti apa? Nah, jujur dulu nggak pernah kepikiran buat punya apotek sama sekali nggak ada. Cuma waktu saya kuliah kan dulu di Solo ya, Muhammadiyah. Saya Muhammadiyah Surakarta. Saya melihat di Jawa Tengah itu banyak yang saya sering baksos itu. Nah, saya pengen kalau dulu waktu dulu saya pengen berguna untuk masyarakat sekitar gitu. Masyarakat sekitar saya tetangga saya, kepentingan saya ada keberadaan saya di situ, setidaknya saya membantu mereka. Cuma gratis dari pemeriksaan sampai ke obat-obatnya, dari pagi sampai malam selama jam buka praktek gitu. Nah, sedangkan kalau untuk yang di apotek sebenarnya saya nggak ada niatan gitu. Saya cuma ada kepikiran saya tuh pengen usaha, tapi usaha apa udah gitu. Kepikiran cuma sebatas itu, pengen punya usaha, ada kepikiran buat beli apotek dan lain-lain juga. Ternyata mungkin ya hikmahnya ya yang saya rasain itu benar-benar pada saat saya melakukan cuma gratis itu jalan selalu dibuka. Saya ngerasain banget gitu loh. Kayak misalnya apotek juga tiba-tiba orang ada yang nawarin, ya karena mau nggak apotek ini jual, coba dong mana lihat. Oke gitu. Prospeknya untuk berbagi bagus gitu. Makanya saya ini dalam alhamdulillah saya dapat ini ya istilahnya tanpa modal gitu, tanpa modal ya, walaupun ada dibantu beberapa saudara ya, cuma untuk modal saya pribadi. Terus Pak pas awal buka praktek itu Pak pernah nggak ngeluh gitu loh Pak, fasilitas segini gitu nggak? Nggak pernah, karena ya semua pasti berproses ya, nggak langsung
Cuma yang saya justru malah kaget dengan prospeknya, malah cepat. Ya saya rasain itu dengan adanya rumah gratis bukannya malah penghasilan saya berkurang, malah bertambah. Nggak pernah yang namanya minus gitu, nggak ada yang namanya Jumat. Selalu memang di Jumat itu pasti ramai. Tapi kalau digabungin dengan maksudnya yang hari-hari biasa dengan hari Jumat atau Jumat itu nggak pernah yang namanya minus. Saya plus justru lebih ramai karena kita ada Jumatnya dibanding teman-teman saya yang bukannya sama ya. Iya. Posisinya sama, tahunnya sama, tapi kalau misalnya dia dari segi jumlah pasien, saya alhamdulillah lebih banyak. Terus ketika awal buka praktek Pak, rata-rata itu pasien yang datang tuh berapa per hari, terus keluhannya kebanyakannya apa? Kalau rata-rata per hari waktu awal-awal paling bisa satu dua. Waktu pas pertama kali buka kan emang Jumat udah gratis ya. Berarti dari Jumat gratis ini dari awal buka praktek, karena niat saya waktu kuliah kan gitu ya, saya pengen punya saya pengen berguna apa inilah tetangga saya sebenarnya gitu. Ya sudah gitu dari awal udah buka gratis, pasien alhamdulillah ada. Terus Pak, dari awal buka praktek memang udah narif belum Pak untuk pasien? Kalau untuk narif ya, cuma disesuaikan dengan kemampuan. Sebenarnya bukan cuma gratis saja sih, saya lihat kalau orangnya ini ya saya ringankan. Melihat orangnya ya nggak mesti harus hari Jumat. Tapi kalau patokan tarif itu ada Pak, tarif standar? Kalau standarnya sebenarnya tergantung. Berarti nanti obatnya juga sekalian sendiri gitu ya Pak? Iya. Atau ditebus di apotek sini? Bisa nebus, tergantung kalau misalnya pasien minta yang lebih bagus nanti bisa nebus. Oh, gitu. Berarti kalau tarif sudah pasti ada. Ada, nanti disesuaikan. ada sesuaikan dengan obatnya, jumlahnya ya. Nah, terus Pak, kan namanya juga, ini kan kita lagi berbicara usaha itu. Pernah nggak ada di pikiran Bapak tuh nanti kalau saya buka praktek, saya harus dapat income sekian per bulan atau sekian per minggu gitu? Enggak pernah pikiran seperti itu. Saya buka praktek aja. Itu nggak ada yang target harus misal sebulan harus begini, setahun harus punya ini nggak pernah gitu loh. Cuma kalau memang untuk praktek ya, iya. Kalau untuk praktek nggak ada pikiran itu. Cuma untuk yang apotek aja paling. Oh ya, apotek Pak, iya Pak. Ya kalau untuk apotek saya ada target gitu loh, karena itu kan penjualan ya. Penjualan. Gitu. Nah, saya bedakan antara yang namanya praktek sama apotek, beda. Karena kalau ini murni dagang gitu kan, kalau apotek murni dagang, kalau saya ya karena jasa. Gitu. Karena tenaga saya dari tenaga saya. Kalau dari apotek ada tarifnya, maksudnya ada tahun ini harus mencapai ini, gitu kan. Gitu kan. Tahun ini harus ini, ada goalnya lah. Tiap tahun sama ada. Tapi kalau untuk praktek ada. Kalau untuk karyawan Pak, mulai rekrut karyawan berarti sejak buka apotek aja atau dari mulai? Ini kan apotek udah lama. Apotek kan udah 25 tahunan. Udah 25 tahun, sebagian besar karyawan yang lama. Dan ada beberapa tambahan. Ada dua orang tambahan. Kalau yang praktek di sini berapa sebenarnya? Sama istri. Istri juga Pak. Istri. Berarti kalau yang di apotek karyawannya 2? Enggak, totalnya ada. Tapi di Sip. Nah ini Pak, itu seputar usahanya lah ya. Sekarang kita mau berbicara tentang inspirasi Pak, biar teman-teman juga yang lihat bisa terinspirasi bahwa usaha itu tidak melulu tentang kita menghitung tentang penghasilan gitu ya Pak, tapi tentang juga manfaat untuk orang lain, biar lebih berkah. Kira-kira apa nih Pak yang bisa dibagi gitu loh buat kami, buat semua orang gitu? Saya mengalami pengalaman ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Kalau mencarinya uang secapek apapun kita menang. Serius. Saya pernah ngejar ini itu dulu properti ya. Saya cari properti yang beneran murah, yang pengen ini
itu tetap nggak tapi ketika kita mensyukuri di lain sisi kita ada apa namanya bukan ikhtiar ya, ikhtiar untuk membantu sesama, niatnya ya bukan melulu sebenarnya tentang uang tapi manfaat untuk semua gitu loh. Saya pengen kayak misalnya karyawan saya nggak cuma jadi karyawan gitu loh. Kalau seenggaknya kalau kalian di sini tuh cuma bapak harus punya bekal, nah, kalau bisa ya buka apotek sendiri, alhamdulillah gitu loh. Saya justru punya mimpi ini karyawan saya dikasih apotek satu-satu biar bisa ngurus sendiri gitu loh. Bukan tentang melulu tentang uang ya, memang penting kan gitu, penting, cuma kalau pengen cepet jangan gitu. Tapi apa niatnya untuk membantu sesama, itu yang saya rasakan gitu. Jadi jangan pernah takut untuk kita berbagi kayak Jumat juga saya sedang dirutinkan kan, kalau misalnya lihat Kang Dewa gitu kan, ada sedekah nasi bungkus gitu kan di hari Jumat juga. Beberapa baru berjalan beberapa minggu ini sih, saya bagi-bagi gitu loh, pada orang-orang yang istilahnya paginya belum sarapan saya ngasih, kadang dia kontak kadang saya bagi gitu. Jadi bukan mengenal uang, harus niatnya tuh harus benar-benar ada manfaat untuk orang. Terus ini berarti awal memulai adanya program Jumat gratis, terus ada lagi apa ya, hitan gratis itu gimana Pak? Maksudnya kan pasti dari segi keluarga gitu ada yang menentang atau gimana gitu nggak Pak? Jelas. Pasti ya Pak ya. Gimana Pak itu? Jujur waktu ada Jumat gratis itu orang tua sendiri, maksudnya ada keluarga lah ya, hampir rata-rata itu keberatan, cuma saya kasih pengertian ya alhamdulillah sekarang alhamdulillah. Tapi memang awal itu perjuangannya bukan orang lain malah, tapi di keluarga sendiri. Cuma kalau memang untuk masalah untuk membantu sesama, saya nggak mungkin enggak gitu. Walaupun misal itu orang tua saya sendiri gitu, saya punya alasan sendiri, pasti ada halangan lah ya. Tapi gimana kita komunikasi aja, asal jangan sampai berantem. Tapi itu prosesnya kira-kira lama nggak Pak? Maksudnya pertentangan seperti itu lama nggak sampai akhirnya Bapak putuskan kan saya mau tetap buka praktek hari Jumat itu gratis? Berarti kalau misalnya dari niat awal, memang dari niat awal gitu. Cuma setelah berjalan, awal memang ditentang, berjalan juga ditentang, yang kurang lebih ada setengah tahunan. Kalau untuk berjalan tapi masih ada rasa keberatan gitu dari keluarga gitu. Cuma setelah intinya waktu berjalan waktu, alhamdulillah sudah menerima sekarang gitu, sudah menerima, udah memaklumi gitu. Nah itu kalau berarti kalau Jumat gratis tidak ada kategori ya Pak, semua pasien Jumat itu gratis semua, mau baik kaya mau itu cukup gitu, gratis gitu ya. Nah kalau hitam tuh kayaknya saya baca ada kategori ya Pak, anak yatim dan pokoknya yatim piatu atau piatu dan hafiz Quran ya. Itu apa yang bikin Bapak tuh saya harus bikin kategori dan gratis untuk apa, anak yatim hafiz Quran? Kalau yang untuk hitam ya, iya. Ya kalau yang untuk hitam ya, saya kalau udah di sini kan rata-rata kalau mau sunat tuh pada gede yang biayanya, ya karena banyak yang ngeluh ya, saya berdoa banyak memang mengeluh ya. Tapi kalau memang ya sebenarnya saya juga sebagai dokter nggak apa-apa lah, saya tenaga, saya punya kemampuan, saya punya skill gitu. Itu balik lagi untuk teman-teman yang membutuhkan, saya siap. Misal ada pengobatan gratis atau hitam gratis, saya sebagai tenaganya gitu, nggak apa-apa sih ya. Gitu. Kalau mau kayak habis Quran dan lain-lain tadi ya, itu sama untuk meringankannya.
Berarti kalau misalkan ada nih Pak, maksudnya dia itu tidak yatim, tidak piatu, dia juga tidak, maksudnya belum jadi aktif gitu. Tapi kira-kira tuh dia pengen gitu, kita tapi dengan bebas biaya gitu gimana? Pernah nggak ada yang kayak gitu? Nggak ada sih, cuma paling minta diskon. Oh, Pengalaman gitu sih, kalau memang masih ada orang tuanya ya, apalagi komplit ya, dua-duanya nggak pernah yang ada minta diskon, enggak. Cuma minta diskon, dok diskon lah segini, oh ya wes nggak apa-apa gitu. Kalau untuk yang gratis untuk saat ini ya belum. kalau misalkan kategorinya dia memang belum, dia orang tuanya sudah meninggal salah satu atau dua-duanya, tapi kira-kira mampu gimana dok? Ya, itu mah Apakah tetap diterima atau dikembalikan gitu loh. Kalau memang tidak mampu, dia pengen sunat ya udah nggak apa-apa, saya terima. Tapi kalau memang dia mampu membayar ya sudah. kalau iya misalkan kan namanya orang ya, anak saya tuh anak yatim gitu, padahal secara ekonomi dia itu mampu gitu, itu diterima nggak? Diterima tetap. Tetap diterima. Cerita sedikit cerita ya. Kayak yang saya cuma gratis. Iya. Bukan ini sih, ya beberapa orang lah ada yang dikategorikan dia mampu istilahnya, kalau dia masnya tuh mungkin sampai siku ada dari saya, dari kawan saya itu dia pasang emas segitu gitu. Mungkin kalau misalnya dikategorikan mampu ya bisa beli emas segitu gitu. Tapi tetap datangnya tiap hari Jumat, tiap hari Jumat ada yang sampai anaknya pun berkasar aja tuh sampai yang mampu, yang udah mampu banget lah, dia tetap minta datangnya itu ada cuma kan kembalikan ke niat ya sudah, nggak ada masalah. Walaupun dia mampu mau minta gratis karena haknya gitu kan, saya sudah berniat sudah. Terakhir ya Pak, kira-kira apa nih Pak motivasi dari Bapak untuk teman-teman, yang untuk saya pribadi juga gitu, untuk awal merintis gitu loh Pak, meniatkan diri untuk saya pengen buka usaha atau saya pengen bermanfaat untuk orang lain, itu gimana awal niatnya tuh Pak? Yang pertama kalau memang pengen bisnis ya berani. Berani Ya, yang pertama itu berani aja dulu, berani mengambil resiko. Kalau nggak berani mengambil resiko, mending nggak usah. Ya kan? Karena saya mulai bisnis dari kuliah. Saya udah saya jual beli HP, elektronik, TV, termasuk PS, konsol ini, game. Itu dari kuliah, karena saya tahu saya nggak bisa mampu, nggak ini yang ngasih lebih dibanding teman-teman yang lain gitu, atau teman-teman dokteran yang lain. Jadi inisiatif saya saya berani, walaupun jujur dulu saya ambil pakai uang SPP loh. Pakai uang SPP, tapi bukan saya bukan saya istilahnya bohong ya, enggak. Saya ambil uang SPP dulu untuk modal. Itu butuh keberanian yang sangat luar biasa. Kalau misalnya modal nggak balik kan pusing. Iya kan? Alhamdulillahnya Pak. Alhamdulillahnya nggak pernah yang namanya nunggak itu nggak pernah. Alhamdulillahnya makanya lancar-lancar ya, lulus juga waktu ya, makanya modal yang pertama berani. Yang kedua orientasinya, kalau memang mau orientasinya jangan cuma menggunakan uang, capek sendiri, serius. Kalau memang orientasinya kalau tentang uang aja capek sendiri, kita ngajarin yang nggak seberapa, kita lillahi ta'ala aja. Saya sudah ikhtiar diimbangi dengan yaitu amalan lain, jadi sodako. Saya lebih menekankan sodako. Kalau lebih menekankan sodako, seberapapun kita mampunya kasih. Karena saya merasa dengan sodako itu jalan itu dipermudah lebih berkah juga dan duka. Kalau yang saya lakukan itu berarti itu berkah dan duka selalu itu jangan sampai putus. Awal mungkin waktu Jumatan bisa dari 5.000 naik 10.000 naik atau 50.000 100 ya. Yang tadinya awal tuh mau ngasih tuh udah
kasih nggak udah kasih aja gitu. Jadi jangan pokoknya melulu tentang uang, cari keberkahan. Insya Allah saya merasain dengan kita tentunya dengan ikhtiar ya, tentunya dengan ikhtiar dan punya cita-cita, punya mimpi apa pengen ini. Target gitu. Nggak mesti ditarget sih, capek sendiri kalau kita. Cuma sedikit mimpi aja, misalnya ya Allah pengen bisa beli rumah, pasti dikasih jalan. Kayak misalnya ini apotek, saya demi Allah nggak ada kepikiran buat beli apotek. Dulu memang orang tua ibu terutama pengen punya apotek. Pak, gue punya apotek. Saya nanya-nanya untuk biayanya berapa? Wah, bu, mahalan. Iya. Mahal untuk gaji apotekernya segini. Ya. Itu saya kerja, saya cuma kebeset pikiran, saya pengen punya usaha apa ya. Iya. Udah tiba-tiba dan datang orang ke rumah. Saya nggak nanya loh ini apotek mau dijual apa. Iya. Iya Dan kan? tidak mencari informasi. Nggak mencari informasi untuk yang mana enggak. Tapi itu dibuatkan sama Allah itu apa mendekat sendiri. Itu yang saya. Itu yang pertama kalau memang mau usaha berani. Jangan malah menyerah. Berarti berani dan orientasi yang jelas ya. Ya, jangan pantang nyerah. Gitu loh. Itu benar-benar kudu kalau bahasa Jawanya bakoh kuat ya, kuat pasti kalau rintangan pasti selalu dari teman sendiri, teman dekat, bahkan keluarga, mungkin bahkan istri sendiri itu pasti selalu. Cuma gimana kita mengkomunikasi yang baik, artinya tidak menyinggung gitu kan, yang baik. Mungkin sedikit banyak semoga bisa bermanfaat dan yang paling penting semoga bisa memotivasi yang lain gitu ya Pak. Sesuai dengan niat-niat Bapak yang pengen memotivasi orang, bermanfaat untuk orang gitu. Semoga informasi ini juga nanti bisa dikumpulkan dan bisa dibaca oleh halayak umum. Doain aja. Kalau misalnya ini kan masih begini ya, doain aja kalau memang tidak dari klinik ataupun rumah sakit kalau gitu Amin. doain saya gitu doa. Terima kasih banyak Pak. Siap. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Pokoknya semoga semakin sukses. Amin. Dan dari Allah dan yang pasti semakin berkah ya Pak. Udah semangat. Nah teman-teman, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari Dr. Eka Priyatna. Semoga wawancara tadi bisa membuka wawasan kita dalam menyiapkan diri merintis atau membuka usaha, utamanya dalam menginspirasi atau dalam bermanfaatan pada orang lain dan masyarakat sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.